Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Kafariki dengan NIM 24060511027. Di video kali ini kita akan membuat sebuah program atau belajar sebuah program yang mengetahui apakah bilangan tersebut bilangan prima. Jadi, sebelum kita masuk ke ngodingnya, kita akan mencari tahu apa itu definisi bilangan prima. Definisi bilangan prima itu seperti suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja. Kayak seperti contoh, salah satu contoh bilangan prima adalah 5. 5 hanya habis dibagi oleh angka satu dan angkanya sendiri, yaitu 5. Ya, teori sederhananya bilangan prima seperti itu. Jadi kita nanti membuat programnya menggunakan modulo. Apabila bilangan tersebut di modulo menghasilkan 20 itu bilangan prima. Ya, langsung saja kita ke cara ngodingnya ya. Sebelumnya mohon maaf ya kalau agak cupu ngoding emang dasarnya kayak gitu. Oke, langsung mulai. Yang pertama kita library atau memanggil scanner yaitu dengan cara import java.util.scanner titik dua. Lalu kita kita panggil di PSVM-nya eh, scanner in your system. Nah, ini itu maksudnya kita ngidentifier scannernya mau kita kasih nama apa ya? Kalau kita kasih nama SC juga bisa. Salah tempatnya di sini. SC ini juga bisa, cuman saya maunya in pakai in. Tidak kebiasaan pakai in. Kita bikin shout apa ya? Kita basa-basi aja lah. Itu mencari tahu bilangan prima. Cari tahu bilangan prima. Program mencari tahu bilangan prima. Oke, kita mau bikin lagi shout. Jangan lupa L-nya dihapus ya biar ntar bisa ke samping. Masukkan bilangan. Kita mau pakai operasi scanner jadi pakai variabel tipe data int. Kita identifier dengan apa ya? N aja nggak apa-apa. In.next int. Nah, kayak gini. Kita cek dulu ya, udah bisa belum? Nah, masukkan bilangan. Kita kasih berapa ya? 2. Udah. Nah, tadi definisinya kan pakai modulo ya. Apabila di modulo, ntar nolnya itu 2. Jadi kita mulai dari angka 1 sampai ke bilangan itu. Jadi kita pakai perulangan. Kita pakai for int i sama dengan 1. Terus kemudian i itu lebih mana-mana kurang dari sama dengan n-nya, maka nilai itu akan bertambah-tambah. Coba kita cek dulu ya. Apabila int dimulai dari i apakah kurang dari n? Kalau iya, maka nilai itu akan bertambah terus sampai nilai ke n. Seperti itu. Oke, kita bikin programnya contoh dulu. Berarti kita masukin i-nya di modulo dengan salah n-nya di modulo dengan i. Coba run file. Oh, 2. Aduh, kayak gini ya. Benar-benar kita gini dulu.
hasil sisa bagi itu salah belum terus hasil sisa bagi dari n dengan modulo modulo plus kemudian dari i nya plus d plus kasih petik sama dengan kasih spasi jangan lupa dan n modulo i. Coba kita cek dulu ya, masukkan bilangan total 5. Nah, udah benar, udah kayak gini. Nah, ini kan jumlah nolnya itu ada 3 ya. Jumlah nolnya ada 3. Kita ingin mengetahui atau menampilkan bahwa jumlah nolnya itu ada 3. Gimana caranya? Kita di sini bikin variabel baru, tipe data baru, int jumlah 0. Terserah kalian mau ngasih nama apa, cuma di sini saya mau ngasih nama jumlah 0. Jumlah 0 itu wadahnya ada 0. Wadahnya 0. Terus kemudian kita di sini pakai if apabila jumlah 0 bukan apabila n di modulo i itu sama dengan 0, maka nilai jumlah nolnya itu akan bertambah terus. Jumlah 0 akan plus. Oke. Jadi kayak gini ya. Coba kita sort dulu. Sort jumlah 0. Gimana jadinya? Kita masukin bilangan 4. Nah, jumlah nolnya kita udah tahu 3. Berarti kalau kan tadi saya udah bilang kalau syarat bilangan prima itu apabila nolnya itu berjumlah 2, karena bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor saja, yaitu bilangan angka 1 dengan bilangan itu sendiri. Gimana caranya kita menampilkan? Kita bikin if else lagi apabila jumlah 0 itu sama dengan sama dengan 2, maka sistem akan memberikan output. Aduh. Salah bentar guys. Bentar ya. Bentar. Salah ini kita. Terusnya di sini ya. Salah. Sorry guys, salah guys. Tantangannya di sini. If apabila jumlah 0, kita ulang dulu. Apabila jika jumlah 0 itu sama dengan 2, maka sistem akan memberikan output bilangan itu prima. Apabila tidak, bilangan tersebut bukan prima. Kita else solve. Bukan bilangan prima. Ini coba kita masukkan bilangan berapa ya? 5. Nah, gini. Hasil sisa bagi 5 modulo 1 itu 0, 5 modulo 2 1, 5 modulo 3 2, dan seterusnya. Kan jumlah nolnya ada 2. Ini bentar kita kasih di mana ini? Sini. Jumlah nah apa lagi 5
hasil sisa bagi. Nah, jumlah nolnya ada dua. Kalau tadi definisinya, kalau di Java itu mencari bilangan prima seperti itu apabila jumlah nolnya itu ada dua. Ketika di modulo atau ketika dibagi bersih, tidak memiliki sisa. Nah, kita akan mem, memvariasikan. Nah, seperti contoh gini, kan ini programnya sudah selesai. Ntar ke bawah lagi, kayak 5 sudah dikerjakan. Terus kemudian ke bilangan sebelumnya, keempat. Jadi kayak decrement. Kita akan membuat program seperti itu. Kita beri contoh. Maaf guys, tadi ada halangan ke kamar mandi ya. Kita lanjutkan ngoding. Nah, tadi kan kita mau bikin nilai 5 ini dikremen jadi ke bawah terus sampai ke nilai satu. Jadi caranya tuh kita bikin perulangan di bagian mana? Ini. Di bagian ini. Kita bikin for, terus kemudian int, kita deklarasi nilai j itu sama dengan n, karena kita mau bikin 5 itu, karena 5 itu berasal dari n ya. 5 kemudian nilai j itu apakah kurang dari n, nilai j itu apakah lebih besar dari 0? Kalau iya, nanti nilai j itu akan berkurang terus atau dikremen akan berkurang terus. Nah, seperti ini. Oh, ini harusnya jumlah nolnya itu di dalam ya. Nanti jumlah nolnya di dalam sini. Biar kita ntar ke reset. Ntar kita jelasin. Kok gak bisa ini? Kenapa ini? Ah, bentar. Nah, bentar guys. Bingung guys. Jumlah nolnya kok nggak bisa ya? Bentar. Jumlah nol sama dengan nol, jumlah ini error di mana? Kita cari. Oh, iya salah. Salah ya guys, karena ini kalau kita bikin perulangan, kita harus kasih dalam kurungnya di sini. Bentar, kita rapikan dulu. Eh, hmm. Nah, kayak gini. Jadi kalau karena tadi kita bikin perulangannya kayak masa lampau yang mengulang, kita ulangi. Jadi harus karena perulangan di dalam perulangan ya, maka for-nya ini kita masukkan ke dalam kurung kerawanya. Karena kan tadi nggak masuk ke dalam kurung kerawanya ya, seperti ini sudah ketutup gitu. Nah, error bagian perulangan kedua. Nah, ini. Udah, coba kita run file. Programnya gimana ini? Oh, ini udah mulai muncul ya, cuman belum maksimal. Kita berarti karena 5 ini kita mau menginginkan nilainya dikremen, berarti di bagian ini kita masukkan J. Karena apa? Karena J ini yang kita identifier tadi itu nilai J. Nilai J-nya dikremen. Kita coba run file lagi.
Misalkan masukkan bilangan 5 lagi. Nah, udah nilai nilainya akan turun terus. Terus kemudian oh ini salah lagi. Mana ini ya bagian salahnya? INTJ kurang dari sama dengan N. Nah, ini kita harusnya kurang dari sama dengan J. Masukkan bilangan prima contoh 5. Nah, kenapa kita udah bener ya? Kenapa kita masuk ini kita ganti J? Itu biar nilai karena kita sudah memperbarui nilai N-nya ke perulangan INTJ. Seperti itu ya. Jadi apa? Aku jelasin. Kita identifier kan pertama INTJ itu sama dengan N. N itu dari masukan bilangan tadi ini N. Nah, N. Terus apakah J lebih besar dari 0? Iya. Dan kemudian ke bawah dulu. INT jumlah 0 sama dengan 0. Terus ini fungsinya ini tuh biar ke reset. Terus kemudian ke perulangan selanjutnya, perulangan kedua, INTI itu dimulai dari 1. Kenapa nggak dimulai dari 0? Karena apabila nilai semua bilangan di modulo dengan I, karena ini modulo, apabila semua bilangan di modulo dengan 0 atau dibagi dengan 0, ntar error tak terdefinisi. Jadi kita mulai dengan nilai dengan angka 1. Terus kemudian ke program selanjutnya. Apakah I itu kurang dari sama dengan J? Ternyata iya, karena tadi J-nya mulai dari 5 ya. Nanti nilai I itu ya, nilai I itu akan bertambah sampai ke J. Ntar kalau udah programnya bertambah, udah sampai sini, kita mengeluarkan output ini. Bagian hasil sisa bagi J modulo I begini-begini. Terus kemudian kita cek apakah N di modulo I itu sama dengan 0. Kalau iya, jumlah 0 itu akan bertambah terus. Nah, fungsi jumlah 0, 0 bertambah ini kita ingin mengetahui jumlah banyaknya jumlah 0 dari ini. Apabila jumlah 0-nya udah bertambah ya, udah mengeluarkan output 2. Kayak seperti contoh bilangan 5 udah mengeluarkan output 2 kan tadi jumlah 0-nya. Ntar program akan kembali lagi ke atas dan begitu seterusnya. Dan kenapa tadi aku bilang INT jumlah 0-nya itu harus di dalam perulangan pertama biar setiap masuk ke perulangan pertama jumlah 0-nya itu akan ke reset 0 lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini programnya udah good. Kita perbaiki lagi. Kita bikin solve biar ada pembedanya. Set. Nah, coba run file. Kita contoh nggak jauh-jauh deh, 3. Masukkan bilangan 3, hasil sisa bagi 3, modul 1, ternyata jumlah nolnya ada 2. Jumlah nolnya 2, ternyata bilangan prima. Terus kemudian hasil sisa bagi 2, modul 1. Ternyata jumlah nolnya itu 1. Bentar. Ini salah guys, salah. Harusnya 2 itu bilangan prima ya. Ada yang salah dalam programnya. Bentar. Oh, ini kita masukkannya bukan N tapi J. Coba. Harusnya gitu ya apabila J di modulo 1. Ah, iya bener harusnya gitu. Coba masukkan bilangan 3. Oh, salah. Salah guys, bentar. Bentar ya. Waduh. Oh, ini. Yang J itu ini. Karena menghitung jumlah 0. Lupa. Ajar ya. Ajarlah manusia, bukan nabi boy. Nah, udah bener. Nah, seperti itu ya guys.
Ini salah naruh. Aduh, gimana nih? Ntar, kita taruh ke perulangan bagian sini. Bagian sini. Nah ya, run file. Coba kita masukkan bilangan 5. Hmm, kok di sini nggak bisa anu ya guys, nggak bisa ke detect ke bagian ininya. Salah saya di mana? Oh, salah 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 salah. Iya, bagian sini. Nah, file coba sekian bilangan 5. Nah, begini. Jadi programnya seperti itu ya, udah bagus ini. Program mencari tahu bilangan prima. Coba kita cek deh, kita pakai yang tinggi-tinggi banget. Nah, jangan terlalu tinggi ya, laptopku nggak mampu. Nah, 10. Kita ingin mencari tahu bilangan antara 1 sampai 10 itu yang prima apa aja. Dimulai dari masukkan bilangan angka 10. Ternyata jumlah nolnya itu ada 4. Apabila di modulo, ternyata jumlah nolnya ada 4. Bukan bilangan prima ya. Terus kemudian di angka 9, jumlah nolnya itu ada 3, bukan bilangan prima. Di 8, jumlah nolnya itu ada 4, bukan bilangan prima. Di 7, jumlah nolnya itu 2, berarti bilangan prima. Dan seterusnya. Ya, mungkin itu program sederhana dari saya. Apabila ada kurang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada saya, bisa chat langsung ke DM di username AAAZZFAR. Oke, oke. Mungkin begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.